Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ungkapan itu kan doa alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya segala puji milik Allah yang segala dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Nah, kita punya kaidah yang sering saya sampaikan, di antaranya kan ada beberapa tadi. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kenapa? Jiwa ini memang harus dipaksa. Untuk sholat, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, silaturahim, bertemu bersahabat dengan orang-orang yang baik, sholih-sholihah, ya. Nah, nanti kita juga kalau dalam tahajud kita sudah ngaji kan, diiringi, dibarengi kalau bisa ya dengan 6 amalan. Tahajud itu akan nikmat, Bu, kalau diiringi dengan 6 amalan. Seperti apa? Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, syukur-syukur dengan artinya watadaburuhu. Kemudian sholawat Nabi, kan gampang itu. Artinya habis sholat kita bisa lakukan, atau berdoa doa dulu, zikir dulu, istighfar dulu, baca Quran dulu. Kalau mau yang akhir nggak masalah, tergantung enaknya nyamannya aja. Ya, terus mendoakan orang lain. Ya, berarti pada saat itu kita sudah melakukan 6 amalan selain tahajud kan? Berarti 7 amalannya. Ibu bisa sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah. Jadi jangan bilang bisa ya. Jadi jawabnya Allahumma sholli ala Muhammad. Gak kelar-kelar nanti kalau bisa gitu ya. Terus tadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ini kan saya contohkan tadi, contohnya lupa. Ya. Yaudah tadi seperti yang saya contohkan tadi, duduk sebentar. Ya. Kalaupun memang kenyataannya tadi kan hanya 4 ayat ya Bu ya. Tadi contohnya cuma 4 ayat misalkan. Atau 3 ayat atau berapa ayat lah. Setidak-tidaknya kita tidak tergolong orang yang melupakan Al-Quran. Ya, itu dalam kondisi kepepet loh Bu. Nanti yang saya contohkan ini, wah aku kepepet aja gitu. Jangan gitu. Nah, kita nggak maju-maju. Nah, kalau bisa kan malah kalau bisa nih kan tadi sebelum tahajudnya sudah kita awali dengan ada baca Qur'annya kan. Nah, berarti yang lainnya tinggal tambah yang lebih banyak. Ya. Tapi pokoknya Bu, ini pokoknya paling gampang. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Siap? Cius? Alhamdulillah, ya. Kalau kita udah rutinin nih Ustaz, ya. Kan habis masak. Ya. Terus nanti maghrib enggak boleh? Boleh saja, tapi ingat, suatu saat pastikan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa, kenapa enggak? Ya. Jadi, Bu, biasanya habis maghrib gitu. Iya, memang yang diantara yang paling baik adalah kapan sih kita yang paling baik baca Quran? Kapan? Kapan saja. Kapan saja. Yang paling bagus itu maghrib, tapi nggak baca. Iya kan? Yang paling baik itu habis subuh. Paling baik itu habis subuh, tapi habis subuh ngantuk malah tidur, nggak baca. Makanya apa? Kapan saja yang kita sempat. Nah, cuman bagus tadi kita ada waktu-waktu yang rutin. Artinya waktu rutin itu waktu yang kita mungkin nggak baca Quran, gitu loh Bu. Ya, misalkan tadi kita ngambil rutin kita ba'da subuh dan ba'da asar boleh atau ba'da maghrib. Memang Bu, yang lebih ini juga nggak ada sebetulnya, nggak ada keterangan yang lebih afdol itu waktunya ba'da subuh, nggak ada. Itu hanya pendapat ulama. Artinya bukan nas ya Bu ya. Kalau nas kan dari Nabi ya. Kalau nas itu begini. Biasanya kalau kaitannya pada subuh atau sebelum subuh itu kan mencerdaskan otak. Nah, ini memang memotivasi para murid-murid, santri-santri untuk menghafal Al-Quran itu memang lebih gampang. Nah, tapi menurut saya kapan baiknya baca Quran? Ya, kapan saja kita sebut, tapi baca bukan kapan-kapan. Nanti kapan-kapan jadi lain lagi. Ayo toh, kapan-kapan? Nah, kapan-kapan? Cuma dilihat aja Quran. Ya. Setiap hari sebaiknya membaca Al-Muluk. Itu kan membaca Quran juga ya Ustaz? Iya. Baik, kalau gitu saya tanya. Quran itu ada berapa surat? 114. Terus yang lainnya dikemanakan? Iya. Ini contohnya. Kalau kita senang ucapkan Bismillah. Kalau minum biasa kan Bismillahirrahmanirrahim.
Selesai alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Nah, Fadilahnya Ustaz yang kita lihat katanya kan kalau itu Bu, terangin. Bu, malah saya tanya gini deh. Lebih ekstrim pertanyaan saya gini. Ibu-ibu dulu ketika hamil atau anak ibu atau mantu ibu apa? Surat Yusuf. Biar apa? Biar cakep, biar ganteng. Maaf, masalah cakep dan ganteng lihatlah bahannya. Kalau bapak Loh, jelek ya Ustaz. betul nggak? Sekarang pertanyaannya gini Bu, maaf ya. Halo, pertanyaan saya begini. Kenapa kok yang dibaca surat Yusuf, kok nggak surat Muhammad? Ayo saya tanya. Ada nggak surat Muhammad? Ada. Kok nggak surat Muhammad yang dibaca? Katanya biar anaknya cakep. Anaknya, kenapa nggak surat Muhammad? Muhammad juga cakep tapi yang terkenal Siapa yang bilang Nabi Muhammadnya cakep? Tola al badru alaina, wajah Nabi itu berseri. bulat. Nabi Yusuf itu Bu cakep ganteng di zamannya. Zaman Nabi dan Muhammad itu. Ya iyalah, ibu maafkan, ibu kan pernah haji, pernah umroh, ya enggak? Ketika umroh saja ibu, ketika di Masjidil Haram, ketika di Mekah atau Madinah, ibu ngeliat orang Arab maaf ya, yang askar-askar saja, yang orang Arab biasa gitu loh Bu. Itu cakep dia Bu, ha kan? Dapat lihat Ustaz. Alah masa nggak lihat Cius? Lo, Lo nggak artinya gini, ibu ngelihat yang Arab biasa saja itu bukan yang Quraisynya cakep. Kalau yang jelek itu udah apa tuh? Kan ada yang hitam. Nggak jelek, nggak boleh bilang jelek. Ya, Ya hitam aja. untuk membedakan yang tadi. Iya tapi jangan bilang jelek dong. Itu Arab mana tuh? Ustaz? Aku nggak tanya itu, nggak tahu. Nggak usah Bu, ceritain yang ganteng Nggak, yang jelek. ya nggak ada yang jelek. Ada Ustaz. Nggak ada. Hitam bukan jelek. Bu gini, sebenarnya memposisikan cantik tidak itu kan ada pembandingnya kan. Coba di sini contohnya saya, paling ganteng saya. Lah iya kan, berarti kan relatif. Makanya yang penting memikirkan ciptaan Allah itu semua baik selesai. Apa orang Badui ya? Arab Badui. Oh enggak, Arab Badui itu yang ganteng-ganteng. Bu, orang Arab Badui itu kurang adabnya, kurang akhlaknya. Ya, jadi orang-orang hitam seperti yang dari sahabat Bilal bin Rabah, qadarullah memang. Tapi orang-orang Afrika itu nggak pernah protes doanya kenapa kok saya hitam, nggak pernah. Dia udah takdir. Loh, artinya mensyukuri yang ada. Makanya apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang masa. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang masa. Ya kan? Oh, bukan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh surat apa? Nah, surat Ibrahim. Ya. Jadi kenapa yang dibaca kok nggak surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad. Padahal kan nabi yang terbaik, nabi yang paling sempurna, diutus untuk semua umat manusia rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kan? Kok yang dibaca nggak surat Nabi? Kok nggak surat Muhammad? Nah terus sekarang ibu maaf nih ketika hamil yang dibaca surat misalkan baca surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Terus kalau baca surat Al-Baqarah? Nah. Loh kan? Lah kalau yang dibaca surat Al-Jin. Loh kan ada surat Al-Jin kan? Nanti anaknya bisa menghilang gitu. Jangan baca surat Yunus, nanti anakmu dimakan ikan paus gitu. Ini kan analog cocokologi aja, cocok-cocokin aja itu. Iya kan? Bacalah semua Al-Quran jika kita mampu. Semua ayat Allah itu baik. Apalagi baca surat Al-Fil, ya anakmu nanti gebuk kayak gajah gitu. Kan ada surat Al-Fil itu kan? Halo. Ya enggak Bu? Jangan baca surat Ar-Ra'd, nanti kalau hujan-hujan anakmu kesambar petir gitu. Lah iya inilah saya jelaskan. Karena kita itu enggak gitu Bu. Zaman dulu itu kesannya enggak boleh bertanya. Apa yang disampaikan guru Ustaz pokoknya dengerinnya amalin dah.
kalau anaknya murid atau anak murid ini tanya tuh, diam kamu, ngeyel banget sih. Begitu kan akhirnya kan diam ya enggak. Jadi ada apa? Istilahnya ada peninggalan feodalisme. Karena feodalisme itu kan istilahnya orang apa? Wis sendika dawa aja kan, Bu. Nah, tapi bagus untuk kita sebagai anak adab terhadap orang tua. Coba orang tua kita, apa? Udah gini aja kita dengeri kan? Apalagi sampai matanya melotot. Ya enggak? Coba zaman sekarang gurunya melotot. Ya, nah tuh. Baru contohnya langsung dipelototin lagi tuh coba. Jadi ya enggak salah sih, tapi begitulah dulu cara. Tapi kan masa kita enggak berubah? Kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah karena seseorang atau satu kaum sehingga orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Perubahan itu dari diri kita, Bu. Yang itu Ustaz watokno. Nah, kan sami'na wa ata'na itu. Sami'na wa ata'na itu kan kaitannya dengan sifat orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Ciri orang beriman yang imannya benar itu adalah salah satunya apa? Apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan, kalau bentuknya perintah dikerjakan, kalau bentuknya larangan dia tinggalkan. Jawabannya satu, sami'na wa ata'na. Kalau dulu, ini kan orang beriman, kita ceritanya orang beriman. Kalau orang beriman apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Hanya kalau perintah bentuknya kita kerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Tapi kalau orang kafir, sami'na wa asoina. Kami dengar, kami langgar. Nah, kalau ada juga yang dablek, sami'na wa tenang-tenangna. Itu dablek banget tuh. Masih agak mending yang sami'na wa pikir-pikirna. Masih mau mikir, kan masih mending. Ya, baik. Jadi insyaallah hari ini kita akan kaji seputar pembekalan Ramadan ya, Bu ya. Insyaallah.